Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahdan Arif dari Divisi Cyber Batam Linux User Group. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang pengenalan Kali Linux. Ada 4 poin penting yang akan dibahas pada video ini. Yang pertama, apa itu Kali Linux dan kegunaannya. Yang kedua, instalasi Kali Linux melalui virtual machine. Yang ketiga, menjelajahi interface Kali Linux. Lalu yang keempat, ada macam-macam command line di Kali Linux. Selanjutnya, masuk ke poin pembahasan yang pertama. Apa itu Kali Linux? Kali Linux adalah distro Linux turunan Debian yang dirancang khusus untuk penetration testing, digital forensic, dan ethical hacking. Kali Linux sering digunakan untuk audit keamanan, pengujian penetrasi, dan digital forensik. Siapa saja yang sering memakai Kali Linux? Yang pertama ada ethical hacker dan penetration tester. Mereka menggunakan Kali Linux untuk menguji keamanan sistem sebelum diretas oleh orang lain. Yang kedua, digital forensic analyst. Mereka menggunakan Kali Linux untuk menganalisis bukti digital dalam kasus cybercrime. Yang ketiga, ada cyber security research. Mereka menggunakan Kali Linux untuk meneliti celah keamanan dalam software dan hardware. Yang terakhir, ada network administrator. Mereka menggunakan Kali Linux untuk memeriksa keamanan jaringan perusahaan. Selanjutnya, kegunaan Kali Linux. Yang pertama, ada audit keamanan. Yang intinya untuk mengidentifikasi kerentanan dan menilai risiko dalam sistem suatu perusahaan. Lalu ada pengujian penetrasi. Ini digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem komputer, jaringan, dan aplikasi. Yang ketiga ada digital forensik. Ini berguna untuk mengumpulkan dan menganalisis data digital untuk penyelidikan insiden keamanan atau kejahatan cyber. Selanjutnya, langsung ke instalasi Kali Linux. Langsung dipraktekkan di VMware saja. Langkah pertama, pilih file, lalu new virtual machine. Nah ya, pastikan kalian sudah install VMware versi 16 dan sudah menginstal file ISO dari Kali Linux. Ini kita pilih next. Nah, ISO-nya akan dimasukkan di sini. Kalian cari file ISO Kali Linux-nya tadi udah di-download dan di folder mana. Open, next. Di sini kalian pilih Linux. Versinya jika tidak ada Kali Linux bisa pilih Debian 10x64-bit. Ini kalian terserah untuk setting nama virtual machine-nya. Dan ini folder penempatan untuk Kali Linux-nya. Nah, ini berapa ukuran untuk storage atau penyimpanan Kali Linux-nya. Di sini store virtual disk as a single file. Lalu jika kalian ingin mengubah kebutuhan virtual machine-nya bisa di sini. Contohnya ini saya tambah jadi 2. Finish. Untuk mengaktifkan virtual machine-nya power on saja. Nah, ini ada 2 pilihan untuk install. Saya bakal pilih yang pertama yang graphical. Ini untuk pilihan bahasa,
terserah pilih bahasa apa, kalau saya bahasa Inggris. Kalau sudah, tekan continue. Ini lokasi tempat kalian tinggal. Jika di Indonesia bisa pilih other, lalu di Asia dan Indonesia. Ini untuk pilihan encoding dan waktu yang akan digunakan. Itu menggunakan settingan default saja. Ini untuk keyboard default juga. Nah, ini settingan untuk hostname-nya terserah. Kalau saya bakal pakai defaultnya. Ini jika kalian ada domain name bisa diisi untuk auto report. Kalau tidak ada ya dikosongkan saja. Kalau ini untuk identitas usernya saja, tidak terlalu penting. Jadi nah ini yang penting karena username untuk akun rootnya, untuk akun selain root, karena sekarang Linux sudah tidak mengutamakan login menggunakan root. Ini kalian bisa setting passwordnya. Karena tadi kalian pilih Indonesia, jadi ada 3 zona waktu. Jadi pilih sesuai tempat kalian tinggal. Ini kalian pilih use entire disk. Ini gunakan hard disk yang ada. Ini partisinya, sebaiknya digabung saja, biarkan default supaya tidak ada kesalahan. Ini continue saja karena jika sudah sudah benar konfigurasinya. Lalu yes untuk konfirmasi. Untuk software yang akan diinstal, kalian bisa pilih yang desktop environment dan XFCE dan juga yang default. Kalau yang collection dan top 10 ini hanya untuk tools yang bisa diinstal nanti menggunakan apt supaya tidak memberatkan, jadi tidak perlu diinstal terlebih dahulu.
Untuk instalasi the group bootloader, kita pilih yes saja karena ini membantu untuk booting Linux-nya. Di sini pilih dev STA untuk hard disk-nya. Nah, setelah proses reboot tadi, karena kita menginstal group bootloader akan muncul tampilan seperti tadi. Itu biasanya jika ada booting lain, kalian bisa pilih untuk yang akan diaktifkan. Tapi karena di sini hanya ada satu, jadi yang muncul hanya Kali Linux. Nah, sekarang kita bisa login menggunakan user yang sudah kita atur tadi. Nah, Kali Linux sudah berhasil diinstal di virtual mesin kalian. Selanjutnya masuk ke poin ketiga, yaitu interface Kali Linux. Kali Linux memiliki dua interface untuk berinteraksi dengan sistem, yaitu ada CLI atau Command Line Interface yang ada di gambar sebelah kanan. Itu hanya berbasis perintah yang diketik memakai terminal. Dan yang sebelah kiri ada GUI, yaitu Graphical User Interface, yang bisa diperintah memakai mouse dan diklik. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari GUI-nya. Lalu untuk yang contoh CLI-nya ada ini. Selanjutnya itu perintah-perintah dasar di Kali Linux. Perintah-perintah dasar di Kali Linux itu hampir sama dengan distro Linux yang lainnya. Langsung kita coba saja di sini. Seperti ls untuk menampilkan ada file atau folder apa saja yang ada di direktori ini. Lalu contohnya cd baru kita lihat lalu ada juga perintah pwd untuk mengetahui lokasi kita, ada perintah touch untuk membuat file, contohnya file tadi bisa kita pindahkan foldernya. Nah, jadi di sini bisa muncul filenya. Nah, jadi ada dua filenya. Lalu kita bisa mengedit menggunakan text editor ya, di Linux yang biasanya Nano. Kita bisa melihat isi teksnya itu menggunakan perintah cat.
Kita juga bisa membuat folder baru menggunakan perintah mkdir. Lalu menghapusnya memakai rmdir. Terus menggunakan rm untuk menghapus file yang ada isinya. Perintah-perintah ini sangat berguna bagi pengguna Linux untuk melakukan berbagai macam konfigurasi. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.